Baik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami tim asisten Sekolah Vokasi UMS. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang diesel engine. Pada diesel engine ini kita akan mereview beberapa komponen dan fungsinya, serta kita membongkar pada cover silinder dan beberapa pada komponen di bawah cover silinder, serta muffler, manifold, exhaust, serta turbocharger. Diesel engine merupakan motor pembakaran dalam menggunakan panas kompresi pada proses penyalaannya dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakaran. Pada ignition atau pada compressor ignition engine, udara dipanaskan pada suhu 450 derajat Celcius hingga ke 550 derajat Celcius. Kemudian kita menuju ke tool yang kita gunakan, yaitu ada wrench combination set dengan berbagai ukuran. Kemudian right cylinder beserta extension serta soket dengan beberapa ukuran. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang berbagai komponen serta fungsinya. Di sini ada muffler. Muffler ini fungsinya sebagai peredam gas buang serta untuk menambah performa pada engine. Kemudian di sini ada turbocharger. Turbocharger berfungsi sebagai memompa udara ke ruang bakaran, meningkatkan efisiensi volumetrik dan membuat engine lebih bertenaga. Kemudian kita ke bawah. Di sini ada exhaust manifold sebagai mengalirnya gas pembuangan pada ruang bakar. Kemudian ini adalah filter oil, menyaring oil dari kotoran. Kemudian ini ada aftercooling. Aftercooling berfungsi sebagai meningkat udara yang masuk ke engine. Kepadatan udara akan meningkat ketika temperaturnya rendah. Kemudian ini ada pipa yang menuju dari turbocharger. Ini fungsi untuk mensirkulasi dari turbocharger ke dalam engine. Kemudian ada motor starter. Ini sebagai proses pertama pada penyalaan engine. Kemudian kita ke atas. Di balik sini ada intake manifold dari turbocharger menuju ke ruang pembakaran, dipasangkan pada di atas head cylinder. Baik, di sini ada kipas fan. Ini berfungsi untuk menjaga suhu coolant sesuai suhu kerja engine. Di sini proses penggerakannya dari poros senggol, dari puli poros senggol, kemudian disalurkan tenaganya melalui fiber, dan untuk menggerakkan alternator juga ke alternator fungsinya ini sebagai penyuplai listrik ke engine.
Gerakannya dipengaruhi oleh puli dari poros engkol atau tenaga dari poros engkol. Kemudian kita ke water pump, bagian atas, di bawah, di belakang kipas pump. Ini fungsinya sebagai mensirkulasi coolant. Kemudian kita menuju ke samping lagi ke injektor pump. Fungsi dari injektor pump ini itu menyuplai bahan bakar ke ruang bakar melalui ini pipa. Ini ditunjukkan ada 4, berarti pada engine ini piston berjumlah 4, kemudian dialirkan melalui pipa menuju ke head cylinder. Di dalam head cylinder ini terdapat nozzle holder yang berfungsi untuk mengaburkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian ini ada head cylinder, bagian ini head cylinder. Fungsi dari head cylinder ini sebagai tempat pembakaran dan tempat kelengkapan mekanisme pada valve. Kemudian di atas head cylinder ini pada bagian ini terlihat sambungan sampai ke atas. Ini adalah cover set. Cover set ini berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mekanisme katup saat bekerja atau valve dan berbagai komponennya. Di dalam ini terdapat berbagai komponen, yaitu spring valve, booster, rocket arm, valve intake, exhaust valve. Kemudian menuju ke atas, yaitu cover head cylinder. Ini juga berfungsi sebagai untuk menjaga mekanisme dari valve. Baik, sebelum kita membuka pada cover head cylinder untuk mengetahui beberapa komponen yang berada di atas head cylinder ataupun di bawah cover cylinder serta set cylinder, sebelumnya kita akan melepas muffler terlebih dahulu. Kita bisa melepas muffler menggunakan bantuan wrench, combination wrench dengan ukuran 17 mm. Setelah muffler terlepas, kita terlebih dahulu melepas intake manifold yang dari turbocharger menuju ke engine. Kita bisa melepas dengan bracketnya kita bisa lepas, bisa kita kendurkan terlebih dahulu. Ini adalah intake manifold. Setelah muffler terlepas serta intake manifold terlepas, kemudian kita melepas exhaust manifold. Kita bisa menggunakan bantuan wrench, combination wrench dengan ukuran 17 mm.
exhaust manifold, kemudian di atasnya terdapat turbocharger. Langkah berikutnya, kita dapat melepas cover head cylinder. Ini adalah cover head cylinder, bisa dilepas menggunakan bantuan edge handle dengan ukuran soket 17 mm. Kita dapat mengangkatnya. Kemudian kita bisa melihat komponen mekanisme dari valve. Ini merupakan rocker arm set. Rocker arm set ini berfungsi untuk membuka intake valve dan menutup exhaust valve. Kemudian di bawah ini, di sini terdapat push rod. Ini adalah push rod. Push rod berfungsi untuk meneruskan gerakan valve lifter atau pengangkat katup ke rocker arm. Kemudian kita bisa melihat di sini, di bagian sini terdapat spring. Ini adalah spring. Spring ini konstruksinya ada 2 lapis. Di bagian luar ini terdapat spring yang tebal, kemudian di dalamnya terdapat spring yang kecil. Kemudian kita bisa ke sini. Ini adalah nozzle holder. Nozzle holder ini fungsinya sebagai pengangkut pada pembakaran, pada ruang bakar yang disalurkan dari injektor pump melalui pipa nozzle. Baik, di sini ini adalah nozzle holder. Nozzle holder pada engine ini terdapat 4, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti pada engine ini terdapat 4 piston. Nozzle holder ini terpasang pada setiap 1 piston. Langkah berikutnya kita dapat melepas overset dengan bantuan alat ratchet handle dengan ukuran soket 13 mm. Ini adalah overset. Setelah overset terbuka, di sini kita dapat melihat lebih jelas tentang mekanisme pada valve yang saya terangkan sebelumnya. Merupakan ini adalah rocker arm. Kemudian di sini ada push rod. Ini adalah intake valve. Kemudian ini adalah exhaust valve. Dapat disimpulkan bahwa intake valve dan exhaust valve terdapat pada setiap 1 piston. Kemudian saat kita akan melepas pada head cylinder,
kita bisa melepas bol-bol yang berada di sini. Bau pengikatnya berjumlah 8 buah. Di dalam head cylinder ini, atau di bawah head cylinder terdapat komponen yaitu piston, ring piston, pin piston, kemudian connecting rod. Cukup sekian untuk proses pengenalan pada engine diesel. Langkah berikutnya kita akan memasang kembali set cover serta komponen yang telah kita lepas sebelumnya. Baik, untuk proses berikutnya kita akan memasang komponen yang telah kita lepas pada sebelumnya, yaitu bisa terlihat kita telah memasang cover set. Ini adalah cover set yang sudah kita pasang. Kita bisa mengencangkan dengan alat bantu ratchet handle dengan bantuan ini adalah extension socket dengan ukuran 13 mm. Setelah bolt atau bolt pengikat pada set cover sudah terpasang, untuk tambahan pada saat kita menyetel intake valve dan exhaust valve, kita bisa menggunakan branch combination. Ini adalah branch combination ukuran 13 mm dan bantuan screwdriver. Kita bisa mengendurkan atau mengendurkan menggunakan branch combination. Kita kendurkan sedikit saja, kemudian ini adalah screwdriver. Kita juga kendurkan pada ini, pada push rod. Kita kendurkan perlahan, serta pada bagian ini, pada bagian valve. Ini adalah intake valve. Untuk celah kita bisa buka dengan filler kit dengan jarak yang sudah ditetapkan oleh produsen pabrik. Setelah dirasa gap sudah benar sesuai dengan prosedur, kemudian kita bisa mengencangkan pada push rod dengan screwdriver dan dengan branch dan dengan screwdriver. Memasang cover cylinder, kita kencangkan baut pengikatnya menggunakan bantuan ratchet handle dengan extension socket ukuran 13. Setelah cover head sudah kencang, berikutnya kita memasang intake manifold dari turbocharger menuju ke ruang pembakaran. Kita cek pengencangan lagi pada manifold intake menggunakan ratchet handle dengan soket 13 mm. Pastikan semua komponen terpasang dengan kuat. Proses berikutnya memasang exhaust manifold serta turbocharger. Kita bisa memasang exhaust manifold bersama turbocharger yang berada di atasnya ini. Kita kencangkan
baut pengikat dengan bantuan ratchet handle, cadangan extension. Ini adalah extension, ini adalah soket dengan ukuran 17 mm. Setelah komponen pada exhaust manifold kencang, proses berikutnya kita memasang muffler. Ini adalah muffler. Kita sambungkan manifold dari turbocharger ke muffler. Kemudian kita dapat mengencangkan dengan branch combination dengan ukuran 17. Setelah baut terpasang pada muffler, kemudian kita mengecek kembali komponen baut yang memiliki kemungkinan yang belum terpasang dengan kuat, serta mengecek kembali pada sambungan-sambungan muffler dengan turbocharger dan turbocharger menuju ke intake manifold. Untuk pembelajaran hari ini saya kira selesai.